Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai kegiatan layanan kita hari ini, kita awali dengan kegiatan berdoa. Ibu minta Alfian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Alfian. Bapak, Ibu Guru, kita teman-teman semua, marilah kita berdoa. Doanya. Terima kasih Alfian yang sudah memimpin kita dalam doa. Apa kabar anak-anak? Baik dan luar biasa. Semangat diarahkan konsentrasi. Apa kabar anak-anak semua? Baik dan luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Hari ini kabar kalian baik-baik semua. Ibu berharap kalian sudah makan pagi, biar bisa mengikuti kegiatan layanan ini sampai selesai sampai durasi waktu ditentukan. Kalian lebih berkonsentrasi dengan baik. Sebelum melanjutkan kegiatan kita hari ini, Ibu minta salah satu ketua kelas untuk melaporkan nama siswa yang tidak hadir hari ini. Silakan ketua kelas. Hadir semua. Oke, hari ini semua hadir. Terima kasih kalian semua sudah hadir. Ibu berharap yang hari ini tetapi sampai besok dan seterusnya tetap tingkatkan kehadiran kalian, terutama dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi layanan bimbingan klasikal tentang etika pergaulan teman sebaya. Tujuan daripada kegiatan layanan ini adalah: 1. Peserta didik dapat membangun cara membina persahabatan yang baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempertahankan cara membina persahabatan yang baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan etika yang baik dalam pergaulan dengan teman sebaya. Anak-anak, langkah-langkah kegiatan yang akan kita tempuh pada hari ini, Ibu menjelaskan langkah-langkah kegiatannya. Hari ini yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi tentang etika pergaulan dengan teman sebaya lewat tayangan PowerPoint nanti. Sambil menayangkan materi lewat tayangan PowerPoint, Ibu akan menjelaskan materi tersebut. Kalian diminta untuk memperhatikan, mengarahkan pikiran biar materi yang Ibu jelaskan sebentar bisa terserap dengan baik. Setelah selesai menjelaskan, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok diskusi. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang, dan dalam kelas ini Ibu bagi 3 kelompok. Ketika materi diskusinya Ibu yang siapkan, setelah selesai kelompok 1 diskusi, maka kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 2 dan kelompok 3 memberi sanggahan atau masukan atau pertanyaan. Begitupun sebaliknya, ketika kelompok 2 dan kelompok 3 mempresentasikan, kelompok 1 bertanya, dan ketika kelompok 3 mempresentasikan, kelompok 2 dan kelompok 1 bertanya. Itulah alur kegiatannya. Bisa mengerti anak-anak? Bisa. Oke. Ibu akan menjelaskan materi tentang etika pergaulan teman sebaya. Kenapa saya harus menjelaskan etika pergaulan dengan teman sebaya? Karena di zaman sekarang remaja, anak-anak milenial tidak lagi memperhatikan etika sopan santun dalam pergaulan dengan teman sebaya. Oleh karena itu, saya minta salah satu siswa mau berbagi pengalaman
pribadinya tentang pergaulan dengan teman-teman sebaya setiap hari. Di antara kalian siapa yang mau berbagi pengalaman? Iya, silakan Nadia. Yang lain silakan Ina. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan sedikit pengalaman saya tentang pergaulan dengan teman sebaya. Menurut pengalaman saya, dalam pergaulan seharian kami baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal, banyak teman-teman yang tidak memiliki etika pergaulan yang baik dengan sesama. Contohnya menyapa yang lebih kasar dengan kata kau, memanggil teman-teman dengan label binatang seperti anjing atau babi. Ya. Iya, tepuk tangan untuk Nadia dulu. Ibu rasa apa yang disampaikan Nadia juga dialami oleh kalian semua, toh? Ketika memanggil orang yang lebih kakak dengan kata kau, terus dengan teman-teman sehari-hari panggilannya dengan label binatang, anjing, babi, biasa toh? Iya. Oke, oleh karena itu, dengan adanya materi hari ini, kalian harapkan konsentrasi. Ibu akan menjelaskan materi tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Oke, etika. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan definisi arti kata etika? Siapa? Maria, silakan Maria. Etika adalah sikap sopan santun antar sesama atau perilaku baik. Iya, sikap sopan santun antar sesama. Tepuk tangan untuk Maria dulu. Iya, jadi definisi etika. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika juga adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam bergaulan. Jadi etika itu sopan santun, tata krama dalam membina hubungan, baik hubungan persahabatan dengan teman setiap hari, hubungan dengan orang tua, maupun hubungan dengan siapa saja yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Itulah yang dinamakan etika. Sudahkah dalam pergaulan sehari-hari kalian menerapkan etika pergaulan? Kembali ke diri kalian masing-masing, silakan refleksikan itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Pergaulan remaja. Kalian sudah remaja? Atau masih anak-anak? Sudah remaja. Kalau sudah remaja berarti mengenal yang namanya pergaulan. Jadi pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya, peer group. Biasanya anak-anak remaja membentuk kelompok-kelompok tertentu, kelompok sebaya sesuai dengan hobinya. Misalnya dalam kelas ini membentuk peer group, kelompok belajar yang sesuai dengan hobinya, sesuai dengan sifatnya. Membentuk kelompok kegiatan ekstrakurikuler, biasanya mereka membentuk kelompok-kelompok tertentu seperti yang hobi bola voli ada kelompok tertentu, yang hobi bola kaki ada kelompok-kelompok tertentu. Disitulah mereka akan membentuk yang namanya peer group. Jadi pergaulan remaja itu terjadi kontak sosial di antara remaja. Anak remaja harus bisa bergaul. Ketika dia tidak bisa bergaul, maka dikatakan apa? Puber atau kurang pergaulan. Jadi sebagai anak remaja harus mampu bergaul dengan siapa saja. Kita lanjut berikutnya. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia, yaitu kebutuhan sosial. Jadi pergaulan itu
Jadi pergaulan adalah salah satu kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial berarti kebutuhan untuk mau bergabung dengan orang lain. Ketika orang tidak bergaul, maka dia tidak adanya kebutuhan sosial. Tetapi sebagai manusia normal, dia butuh yang namanya pergaulan. Apalagi anak remaja. Jadi anak remaja tidak boleh kuper, kurang pergaulan, tetapi harus banyak-banyak bergaul, entah itu dengan teman kelas, dengan kakak kelas, dengan adik kelas, supaya jangan kelihatan kurang pergaulan. Selain itu, pergaulan juga merupakan salah satu kebutuhan, yaitu kebutuhan sosial, kebutuhan mau bersosialisasi dengan orang lain. Itulah yang dinamakan pergaulan remaja. Kita lihat berikutnya, kebutuhan dalam pergaulan. Yang pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial. Yang kedua, kebutuhan akan keterikatan persaudaraan dan cinta kasih. Ketika kita bergaul, kita butuh namanya keterikatan persaudaraan, keterikatan cinta kasih di antara teman. Yang berikutnya, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Di dalam pergaulan kita butuh yang namanya rasa aman. Kita butuh yang namanya perlindungan dari teman. Kalau kita bergaul dengan orang, terus kita tidak merasa aman, tidak usah bergaul dengan orang-orang seperti itu. Tetapi dalam pergaulan itu, kita membutuhkan yang namanya rasa aman. Kita merasa nyaman, saya bergaul dengan Nadia karena saya merasa nyaman ketika bergaul dengan Nadia. Tetapi ketika bergaul, kalian tidak merasa aman, tidak usah bergaul dengan teman-teman yang tidak membuat kamu nyaman. Itu namanya pergaulan remaja. Yang berikutnya, kebutuhan akan kebebasan. Dalam pergaulan juga kita butuh yang namanya kebebasan. Jangan terlalu mengekang teman ketika bergaul. Misalnya, kau tidak boleh ketika dalam satu kelompok tidak boleh berinteraksi dengan orang lain, itu tidak baik. Tetapi kita beri kebebasan kepada teman untuk bisa bergaul dengan orang lain juga. Yang berikutnya, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai oleh orang lain. Dalam pergaulan kita butuh yang namanya harga diri, dihargai oleh orang lain. Ketika kita menghargai orang lain akan menghargai kita. Tetapi ketika kita tidak menghargai orang, maka orang juga tidak akan menghargai kita. Jadi belajarlah untuk menghargai ketika dalam pergaulan dengan teman-teman sebaya. Bisa paham anak-anak? Bisa. Oke. Sekarang kita lihat bentuk pergaulan remaja. Kalian sudah remaja, pasti kalian tahu bentuk pergaulan kami sebagai anak remaja itu seperti apa. Jadi di sini Ibu jelaskan bentuk pergaulan remaja itu ada dua. Yang pertama, pergaulan persahabatan. Jadi tiap hari kamu bergaul dengan teman-teman kelas maupun adik-adik kelas, itu namanya pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifatnya hubungannya itu sebatas berteman, yang didasari adanya kesamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah. Kadang kita bersahabat, berteman, karena tiap hari datang ke sekolah sama-sama tuh satu jalur. Dari situ kita mulai berteman, mulai berbentuk teman akrab. Terus selain itu agama, mempunyai hubungan agama yang sama, setiap hari ke gereja, itu biasanya kita membentuk hubungan persahabatan. Selain itu hobi biasanya salah satu contoh yang paling nyata orang membentuk persahabatan, seperti main bola kaki. Mempunyai hobi yang sama untuk bermain bola kaki, di situ mereka membentuk teman-teman kelompok persahabatan yang sama sesuai hobi. Tempat tinggal, latar belakang, dan yang lain-lain. Itulah namanya pergaulan persahabatan. Yang berikutnya, bentuk pergaulan yang kedua adalah pergaulan percintaan. Kalian sudah remaja. Ketika kalian tertarik pada lawan jenis, di situ muncul yang namanya benih-benih cinta, mulai tertarik dengan lawan jenis. Tidak usah malu, itu hal yang wajar karena sudah remaja. Mulai kasih salam ini, minta nomor HP, itu yang namanya pergaulan percintaan. Lama-lama mulai pacaran. Tidak usah malu, itu yang wajar karena kalian sudah remaja. Kalau sudah remaja, itu otomatis perasaan tertarik itu muncul dengan sendirinya. Kalau orang tidak ada perasaan tertarik dengan lawan jenis, berarti tidak
yang normal. Tetapi kalau sebagai manusia normal harus punya perasaan tertarik dengan lawan jenis, yang pada akhirnya munculnya yang pergaulan percintaan. Bisa paham? Bisa. Oke. Yang berikutnya, cara untuk membina persahabatan. Bagaimana cara membina persahabatan yang baik itu? Selama ini biasa ada teman-teman akrab, tetapi kadang-kadang kelas 1 saya punya teman akrab satu, yang sudah kelas 2 teman akrabnya beda, kelas 3 teman akrabnya sudah beda. Biasanya orang kalau punya sahabat tuh mulai dari sahabat kecil sampai dia besar nanti terbawa terus ke sahabat. Tetapi dalam perjalanan kadang-kadang hilang persahabatan. Di sini Ibu akan memberikan tips bagaimana cara untuk membina persahabatan yang baik. Apalagi kalian sudah remaja. Sudah remaja pasti punya sahabat sejati. Jadi bagaimana cara membina persahabatan yang baik? Silakan kalian lihat. Yang pertama, belajar menghargai. Belajar menghargai sahabat. Pada dasarnya semua orang ingin dihargai. Tidak peduli apakah dia berpangkat atau tidak. Jadi hargailah sahabat-sahabat kalian. Jangan menghargai orang dilihat dari status sosial. Karena orang tuanya pejabat, saya menghargai dia. Karena mamanya guru, saya menghargai dia supaya saya dapat nilai yang baik. Tetapi hargai teman. Jangan dilihat dari status sosial, tetapi hargai itu jangan dilihat dari latar belakang apapun. Menghargai karena dia adalah manusia ciptaan Tuhan. Jadi kita belajar untuk menghargai mereka. Yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang pasti ingin dihormati. Begitupun kamu. Kalau ingin dihormati, kita harus belajar menghormati orang supaya kita juga dihormati. Dan juga di dalam persahabatan kita harus belajar menghormati teman. Misalnya ketika teman ada kedukaan, bagaimana kita cara menghormatinya? Kita berempati, turut merasakan apa yang dirasakan oleh teman. Jangan teman ada kedukaan terus kamu tertawa. Kamu tertawa terus aura muka tidak menunjukkan bahwa kamu juga ikut berduka. Caranya itu menghormati itu dengan berempati. Empati artinya turut merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kalian. Yang berikutnya, mempunyai sikap saling mengerti. Jangan memaksa teman untuk ikut kita punya mau. Biasanya dalam persahabatan bisa begitu. Saya mau jajan ini, teman juga ikut seperti itu. Tidak boleh. Tetapi kita harus saling mengerti. Mengerti dalam situasi apapun. Yang berikutnya, mau memberikan pujian. Tentu saja pujian yang positif. Apapun keberhasilan yang dibuat oleh teman kalian, harus ada memberikan pujian. Ketika kita memberikan pujian, di situ akan membangkitkan motivasi tersendiri. Misalnya hari ini, kelas 8B ulangan tertinggi adalah Alfian, nilainya 100. Dalam kelas ini, sebagai sahabat yang baik, harus memberikan pujian. Alfian, kamu luar biasa. Bisa tidak? Bisa. Harus memberi pujian dari hal-hal kecil. Ketika dia rajin datang sekolah pagi, mulai mengerjakan pekerjaan di sekolah sesuai dengan yang diberikan oleh bapak ibu guru, berikan dia pujian. Ketika dia berhasil dalam prestasi akademik maupun non akademik, berikan dia pujian. Tapi pujian yang positif. Kita bilang jangan BI ya, tapi pujian yang positif. Supaya membangkitkan semangat dan motivasi. Mulai dari sekarang terapkan itu dalam kehidupan kamu setiap hari ya, bisa toh? Bisa. Beri pujian untuk teman-teman, apapun itu bentuknya. Yang berikutnya, mau memberikan motivasi. Setiap orang pasti pernah gagal. Gagal harus bangkit lagi. Sebagai sahabat yang baik, teman yang baik, berikan dia motivasi. Jangan teman sudah gagal, kita tambah apa? Tidak memberikan motivasi. Kita tertawa menertawakan kegagalan teman, menceritakan kegagalan teman di orang lain, itu tidak boleh. Tetapi berikan dia motivasi supaya bisa bangkit lagi. Yang berikutnya,
tidak bercanda keterlaluan. Itu ibu biasa lihat dalam pergaulan kamu setiap hari. Sampai ada yang menangis. Itu kenapa bercandanya keterlaluan? Menyebutkan nama Nadia dengan nama bapak, label bapak, biasa. Itu tidak boleh. Itu caranya tidak membina persahabatan yang baik. Tetapi bagaimana supaya jangan bercanda keterlaluan? Bercanda boleh, supaya situasinya rileks, tidak harus bercanda. Tetapi jangan sampai candaan kamu mengundang emosi dari kawan sebelah. Seperti menyebut nama orang tua, itu tidak boleh. Saya biasa dengar anak-anak biasa membuli teman-teman, itu tidak baik. Jadi mulai dari sekarang, hilangkan sikap-sikap yang seperti itu. Tidak boleh bercanda keterlaluan. Bercanda silakan, tetapi jangan sampai membuat teman-teman tersinggung. Bisa? Bisa. Oke, yang berikutnya. Baik dan menghormati satu sama lain. Ketika Vivi ada masalah, dia mau curhat ke Nadia. Nadia harus menjadi pendengar yang baik. Apalagi saudara remaja. Saudara remaja pasti banyak masalah. Masalah percintaan, masalah dalam persahabatan. Pasti ada teman yang diajak untuk curhat. Dan ketika curhat harus menjadi pendengar yang baik. Karena teman datang dengan membawa keluh kesah yang masalahnya. Jangan sampai teman curhat ini tidak mendengar teman yang curhat. Di sebelah boleh laki-laki curhat, tetapi kita di sini sambil mendengar sambil bercerita itu tidak baik. Mendengar terus memberikan solusi pendapat yang baik untuk teman yang sedang mengalami masalah. Selain itu menyimpan rahasia teman yang curhat. Jangan teman saudara curhat pulang sebentar cerita lagi di jalan. Itu sudah tidak baik. Itu sudah tidak lagi membina persahabatan yang baik. Tapi membina persahabatan yang baik itu selalu menjadi pendengar yang baik, menyimpan rahasia teman ketika teman mencurhatkan segala isi hatinya ketika ada masalah. Senyum-senyum, pasti selama ini ada yang curhat, pulang cerita di jalan, benar tidak? Iya. Jadi mulai dari sekarang, ketika ada yang datang curhat, simpan. Jadi konselor teman sebaya kamu jadi guru BK teman sebaya, jadi konselor teman sebaya, menyimpan rahasia itu hanya kamu dan teman yang tahu. Yang berikutnya, jangan mengkhianati persahabatan, kepercayaan sahabat kita. Ketika teman sudah datang curhat di kita, menceritakan masalah, jaga kepercayaan tadi. Tidak boleh pulang sebentar, cerita lagi di jalan. Itu artinya kita sudah mengkhianati kepercayaan dari teman kita. Jadi sebagai sahabat yang baik, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Supaya persahabatan itu tetap ada dan langgeng. Yang berikutnya, jadi cara membina persahabatan yang baik sudah seperti tadi, ada 9 cara. Sudah kamu perhatikan, simak baik-baik, ulang terapkan itu dalam pergaulan setiap hari supaya persahabatan itu tetap langgeng dan sahabat sejati tetap ada dalam kehidupan setiap hari. Oke anak-anak, kita berikutnya. Oke, jadi anak-anak ada masalah sedikit, perhatikan di ibu ya. Etika apa yang perlu diperhatikan dalam teman sebaya? Jadi dalam hubungan dengan teman-teman setiap hari ada namanya sopan santun, ada namanya tata krama yang harus kamu perhatikan. Ibu minta salah satu pendapat dari kalian selama ini siapa yang sudah menerapkan etika, cukup satu saja, etika yang diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Yang sudah menerapkan sopan santun atau tata krama, siapa? Dengan teman sebaya ada? Tidak ada. Jadi tiap hari kamu berteman dengan teman tidak ada etika. Salah satu contoh hal yang nyata apa? TV. Contoh sikap sopan santun tiap hari dengan teman di sekolah yang sudah kamu terapkan satu kali sebelumnya. Nadia, apa?
membagikan etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan teman sebaya. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Jadi ketika kita berteman dengan orang baik, kita akan jadi orang baik. Tetapi kalau kau berteman dengan penjahat, maka kita akan jadi penjahat. Maka pilihlah teman yang berkarakter baik, yang berkepribadian baik. Jangan pilih teman yang ajak Allah untuk bolos, tapi pilih teman yang berkarakter baik. Yang kedua, kembangkanlah sikap saling membantu, memberi saran dalam kelompok. Ketika teman ada masalah, ada kesulitan, kita harus saling membantu. Ibu berharap dalam kelas ini, ketika salah satu teman mengalami kesulitan, harus ada yang membantu satu sama lain. Saling menghargai, memberi saran, pendapat. Ketika ada masalah, kalian sudah remaja harus bisa memberikan saran. Yang berikutnya, kembangkanlah sikap saling menghormati, menghargai di antara sesama teman. Jadi kita menghargai orang jangan dilihat dari status sosial ekonominya. Jangan karena dia orang kaya saya menghargai, tidak boleh. Tapi menghargai orang dilihat dari jangan dilihat dari status sosial ekonomi, tetapi kita melihat bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, sama di mata Tuhan. Jadi kita harus saling menghargai. Yang berikutnya, jadilah sikap solidaritas semua buta di antara teman. Sikap solidaritas artinya sikap setia kawan. Sikap setia kawan yang buta. Ibu kasih contoh. Ketika dalam kelas ini Irfan terlibat dalam tawuran, maka kalian ikut terapkan sikap solidaritas buta. Artinya tidak ikut membantu Irfan untuk tawuran. Itu artinya solidaritas buta. Yang berikutnya, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Contoh norma agama, salah satunya tidak boleh mencuri. Jadi hindari perilaku-perilaku yang melanggar norma agama. Yang keenam, jadikan kelompok Anda sebagai wahana untuk belajar bersama. Ketika ada kelompok teman sebaya, jadikan kelompok kalian itu sebagai kelompok untuk belajar, kelompok untuk menjadikan membentuk kelompok untuk hal-hal yang positif, seperti belajar bersama, saling curhat tentang pelajaran-pelajaran di sekolah yang mengalami kesulitan, terus ada teman yang susah, saling bantu. Itu fungsi kelompok dalam hubungan persahabatan. Bisa kalian terapkan itu? Bisa. Jadi materi tentang etika pergaulan dengan teman sebaya sampai di sini dulu. Ada yang belum mengerti, silakan bertanya, diberi waktu. Silakan. Sudah? Kalau tidak bertanya, berarti kalian sudah mengerti. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok diskusi. Silakan. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang. Silakan untuk kelompok. Maju sini. Ini ke sini. Seperti biasa. Ya. Ke sini ya, kan? Jelaskan akibat jika kita tidak menerapkan etika
sikap pergaulan dalam hubungan teman sebaik. Iya, waktunya 3 menit. Silakan anak-anak. Sudah kelompok 1? Kelompok 2 silakan berdiskusi. Kelompok 3 silakan. Iya, kelompok 1 yang sudah silakan presentasi. Yang lain teman-teman mendengarkan. Vivi silakan. Ketua kelompok. Baca hasil diskusi. Iya. Kelompok 1 sebutkan jelaskan cara membina persahabatan. Silakan teman-teman yang lain mendengar suara besar. Iya. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sebut dan jelaskan cara membina persahabatan. Yang pertama, belajar menghargai. Yang kedua, belajar menghormati. Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Yang keempat, mau memberikan pujian. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Yang kedelapan, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Terima kasih. Iya, silakan teman-teman, itu hasil diskusi kelompok 1. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Silakan. Iya, kelompok 3 mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Salah satu sikap yang harus dikembangkan dalam membina persahabatan adalah saling memberi motivasi berikan motivasi belajar. Iya, kelompok 3 menambahkan salah satu sikap yang harus dikembangkan dalam bina persahabatan adalah saling memberikan motivasi, terutama motivasi belajar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Vivi dan teman-teman yang sudah mempresentasikan. Silakan sekarang kelompok 2. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebutkan etika yang harus diperhatikan dalam pergaulan. Pilih teman yang berakhlak baik, berteman dengan teman yang memiliki semangat belajar tinggi, kembangkan sikap saling membantu dan memberi saran, kembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di antara sang anggota, jadikan sikap solidaritas semua atau buta di antara teman, hindari pula perilaku yang melanggar norma agama, jadikan kelompok Anda sebagai wahana untuk belajar bersama. Iya, silakan. Terima kasih kelompok 2. Ada yang mau bertanya, silakan. Atau memberi tanggapan. Silakan kelompok 1 memberi tanggapan atau bertanya. Silakan. Berdiri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Apa maksud pernyataan jadikan sikap solidaritas semua buta di antara teman? Iya, kelompok 1 bertanya. Maksud sikap solidaritas buta di antara semua teman. Silakan jawab. Kelompok 2, silakan. Berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Maksudnya kita tidak boleh setia kawan hal yang negatif. Kita harus buka dalam hal negatif. Contohnya solidaritas terhadap teman yang tawuran, sebaiknya mengembangkan sikap positif dalam pergaulan. Iya, sudah dengar kelompok 1? Jawabannya memuaskan? Memuaskan.
Iya, itu jawaban dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Tidak. Atau dapat jawaban? Iya, luar biasa kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya anak-anak, dengan demikian kegiatan diskusi sudah berakhir. Ibu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian semua dan kelompok 3 yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kita hari ini. Oke anak-anak, selanjutnya silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan tadi. Kalian perhatikan itu LKPD. Kerja sesuai dengan petunjuknya. Langkah-langkah pekerjaannya kalian baca di situ. Kalian diminta untuk membuat poster tentang cara membina hubungan persahabatan yang baik. Jadi langkah-langkah pengerjaannya silakan baca. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Silakan kertas manila spidol. Ada salah satu kelompok yang sudah selesai, silakan. Kelompok 1. Iya, silakan bikin. Yang lain, kelompok yang lain, perhatikan. Ini salah satu contoh dari kelompok 1 yang sudah mengerjakan poster tentang bagaimana membina pergaulan yang baik dengan teman sebaya. Silakan Vivi, baca, teman-teman yang lain mendengarkan. Ya, silakan baca. Teman-teman yang lain dengar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil LKPD poster pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat, pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub ekstrem, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri dan terlalu bebas. Ayo teman-teman, kembangkan hal-hal positif untuk mempertegas eksistensi dari menjalin persaudaraan serta menambah wawasan. Caranya, 1. Saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan. Yang 2. Tidak berprasangka buruk. Yang 3. Saling memahami perbedaan. Yang 4. Saling memberikan nasihat dan motivasi. Yang 5. Saling menghormati dan menghargai. Yang 6. Memiliki rasa setia kawan. Yang 7. Mengisi waktu dengan kegiatan positif. Yang 8. Menghindari perbincangan yang kurang bermanfaat. Yang 9. Biasakan untuk memberi dan berbagi. Yang 9. Bersikap sopan santun. Pesan dari poster ini adalah kesopanan adalah cara orang menilai Anda. Maka bersikap sopanlah kepada semua orang. Iya, terima kasih. Luar biasa. LKPD kelompok 1, tepuk tangan dulu. Ini LKPD kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bisa jadikan itu sebagai PR untuk kamu kerjakan di rumah LKPD-nya. Nanti setelah selesai baru kerjakan. Kumpul ibu di ruangan BK. Bisa teman. Ini LKPD kelompok 1, luar biasa sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Anak-anak, kegiatan pelayanan kita hari ini sudah 40 menit. Ibu akan akhiri kegiatan pelayanan kita hari ini. Tetapi sebelum akhiri kegiatan, Ibu minta salah satu siswa untuk membuat kesimpulan terkait materi layanan kita hari ini. Silakan, siapa yang mau membuat kesimpulan? Iya, berdiri. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Dari penjelasan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa sikap sopan santun sangat diperlukan dalam pergaulan bersama sebaya. Agar terjadi hubungan yang harmoni, kita perlu membina hubungan dan etika yang baik. Dengan etika yang baik dengan sesama dalam pergaulan setiap hari. Hendaknya kita selalu membina persahabatan yang baik, seperti mempunyai sikap mau mengerti. Selain itu, perlu menerapkan etika dalam pergaulan dengan teman sebaya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman yang sudah membuat. Jadi anak-anak, dengan adanya materi hari ini tentang etika pergaulan teman sebaya, Ibu berharap
Jangan hanya mengejar nilai akademik. Saya mau nilai akademik ke 9, 10. Tetapi kalau kepribadian yang tidak baik sama saja, kosong. Imbangi nilai akademik dengan kepribadian. Terapkan apa yang sudah kalian dapat hari ini dalam pergaulan setiap hari, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal setiap hari. Bisa terapkan itu? Bisa. Oke. Kegiatan kita minggu depan Ibu akan masuk dengan kegiatan pelayanan klasikal tentang motivasi belajar. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Ibu minta Alfian untuk